kembali lagi bersama aku sebagai host dari Talkers ini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari podcast yang sebelum-sebelumnya. Nah, di podcast sebelumnya kita kan udah kenalan kayak sama ada narasumber yang ngenalin tentang jatuh cinta, ada juga narasumber yang mengenalkan tentang apakah harus confess atau mungkin itu cinta atau ambisi gitu. Oke, nah di sini ini kita bakalan ngebahas tentang perbedaan di antara jatuh cinta pas waktu di era 20 sama di era tahun orang tuanya kita gitu. Sebelum itu kita kenalan dulu dong. Boleh perkenalkan Dari yang tengah dulu ya, dari aku dulu nih. Kenalin, ini panjang atau terlalu panjang apa gini? Nah, pinggiran aja, benar. Kenalin, aku Karin, asal aku dari Mimpi. Lanjut. Teman-teman, aku Afan Apasa dari Jogja. Nah, di sini aku mau nanya dulu nih ke narasumber aku di dua ini sangat ganteng dan cantik bukan? Pakai nanya, Ya, aku sebelum kita masuk ke topik nih, aku mau nanya, pernah nggak sih Mas Mbak semuanya ini tuh jatuh cinta gitu? Waduh. Pertanyaan pertama langsung agak berat ya. Oh my god, siapa yang mau jawab? Kayak kamu deh. Ladies first. Ladies first. Ih, gua terus nih duluan nih. Oke, aku duluan gak apa-apa. Aku di umurku yang 21 tahun ini, menurut kamu gak pernah sih yang namanya jatuh cinta. But like, I think kalau kamu hitung cinta itu dengan keluarga sendiri, ya berarti aku pernah mengalami jatuh cinta, which is with my parents. Oh. Yeah. Ini berarti No, cinta itu kayak a strong word. Aku nggak pernah merasakan kayak koneksi sedalam itu dengan orang lain selain mungkin teman paling dekat tuh juga orang tua aku. ini berarti objeknya dalam apa ya? Maksudnya objeknya range percintaan manusia, bukan percintaan Oke. Kalau dari aku kayaknya udah cukup lama juga sih untuk jatuh cinta sama seseorang. Wih. Karena ini sih lebih ke ya udahlah, kita udah tua, maksudnya udah semester tua ini tuh pasti pikirannya udah iya kita tiap hari menua dong, kita hari menua dong. Iya, Ya, kita bukan tua yang sudah payat gitu, enggak. Semakin tambah usia kan pikirannya semakin banyak ya. Walaupun gitu kita masih darah muda. Keren. Kayak darah muda. Pernah nggak sih ngelihat ortunya itu mesra-mesraan kayak gitu-gitu, ayang maybe or something, or bunda, or papa, mami, or whatever gitu? Pernah nggak? Apaan kayak ada sesuatu nih? Kalau aku tuh ini sih, mungkin karena orang tua aku kan sebenarnya orang tua aku tuh terpisah kan, maksudnya di tempat yang berbeda. Karena ayahku tuh kerjain di Jakarta, ibu aku tuh stay at home di Jogja kan, tapi dia juga masih kerja. Jadi kalau frekuensi ketemunya tuh cukup jarang juga ya, karena ayahku tuh pasti kalau ke rumah ketemu ibuku tuh pasti hanya di waktu-waktu tertentu aja, di libur-libur besar. Biasanya kayak kalau misalnya dalam weekend gitu tuh ayahku pasti pulang nyempetin waktu pulangku. Jadi mungkin disitulah mereka tuh jadi punya quality time yang bener-bener quality time gitu loh, karena mereka ketemunya hanya di waktu-waktu tertentu aja kak. Soalnya ya gitu. Malah dulu sebenarnya itu kan setelah covid nih, mungkin dulu sebelum covid itu malah ayahku itu dia pulangnya setiap minggu pas pulang terus kan, cuman kan lama-lama boncos ya. Jadi setelah covid itu oke, mungkin pulangnya pas ada besar aja nih. Tapi so far kayaknya mereka pasti jalan-jalan kok ya, masih mesra-mesra. Pernah mesra-mesraan di depan anaknya? Pernah sih, cuman nggak yang apa ya? Pernah lah. Oh, pernah yang kayak apa kli-kli itu kayaknya nggak begitu deh. Kalau Mbak Kari? Kalau aku sih jujur orang tua aku nggak ngeliatin hal-hal romance gitu. Mungkin nggak jelas, tapi aku pun merasa mereka nggak tipe yang romantis gitu orangnya. Kayak mereka bukan tipe pasangan yang apa ya? Pokoknya salah satu dari mereka mungkin lebih romantis, which is ibuku. Tapi ayahku tuh jujur sangat-sangat ngeliatnya pemalu sih. Padahal mereka mereka udah nikah 20 tahun, tapi kayak ayahku tuh tetap buat hal-hal yang romantis kayak gitu tuh mungkin cringe up dia. Aku gak ngerti. Tapi mereka tuh lebih kelihatan akrab gitu. Mereka tuh kayak lebih kelihatan akrab sebagai kerabat dekat, jujur mereka tuh kayak sahabat karib gitu loh, kayak sahabat karib gitu loh. Jujur aku ngeliatnya kayak gitu sih buat orang tua aku. Mereka paling yang hal-hal yang
apa ya, mungkin hal yang romantis bagi mereka tuh kayak gimana sih. Gue cuman mungkin paling jauhnya adalah mereka mungkin cuman jalan berdua ke pantai gitu, dan itu pun juga ajak mbak juga. Karena aku kan udah di sini, biasanya tuh ajak kamu gitu loh, tapi paling ya itu sih ya, mungkin mereka perginya ke pantai berdua, tapi itu pun jujur masih kelihatan kayak persahabatan gitu. Itu kan tadi Cita udah tahu gimana mesra-mesraannya orang tua Mbak Mas semua ya. Pernah nggak sih nanya tentang gimana sih cara mereka bertemu dulu? Kalau kesepengetahuan aku dulu ayah ibu aku tuh ketemu di pas kuliah, pas di UGM. Jadi mereka nih bilangnya dodonya merantau. Jadi sebenarnya mereka nih dodonya aslinya dari Banyuwangi guys. Dan ternyata mereka tuh ada sebelahan Bu. Jadi kalau aku mudik itu langsung ke Banyuwangi, dan kalau bisa ke rumah ibu ini tinggal RS sebelah. Jadi sebenarnya masih dekat. Oke, tinggi tanggaan. Cuma kuliahnya di Jogja. Tanggaan, iya. Oh ketemunya pasti Jogja karena Jogja memang ada sesuatu di Jogja. iya malah gitu dan Oke. itulah mereka mulai pacaran, habis itu membangun rumah tangga di Jogja juga. Karena emang tinggal di Jogja itu juga merupakan salah satu mimpinya ibuku dari kecil sih. Karena ibuku malah yang lebih ngerantau duluan di Jogja gitu dari SMA. Ya. Artinya gimana? Tadi cara mereka ketemu ya, ini versinya kebanyakan aku dengar dari ibuku, pokoknya narasi ini tuh aku bener atau nggak dengarnya, tapi ini aku udah bertanya berkali-kali, katanya itu dulu mereka kayak ketemuan di pernikahan teman mereka gitu. Jadi mempelai cowok semuanya jadi bridesmaid ya, dari bridesmaid. Enggak juga sih, aku nggak tahu sih dulu kayak gimana ceritanya. Pokoknya ibuku tuh sahabat karib sama mempelai ceweknya, mempelai wanitanya. Terus ayahku itu teman dekat sama mempelai prianya. Jadi mereka tuh ketemu di pernikahan itu katanya sih. Nah tapi bisa jadi mereka tuh udah saling ada koneksi atau belum, itu aku nggak tahu sebenarnya buat buat validasi lagi. Nah pokoknya mereka katanya pertama kayak berinteraksi tuh di situ. Karena dulu katanya ibuku tuh nggak punya kendaraan dulu. Itu tuh mungkin di tahun 2000-an awal atau pokoknya hampir 2000-an gitu. Nah, di saat itu di pernikahan itu mereka tuh kayak mau pindah ke pesta pernikahan gitu loh, dari akad nikah gitu. Dan saat itu karena ibuku nggak punya kendaraan, dan di saat itu ayahku sedang kayak ngendarain mobil temennya gitu, bawa mobil dia gitu. Dan saat itu ayahku tuh nggak punya penumpang di mobil itu, kosong nih. Iya, tahu. Iya, ibuku ini yang nggak punya kendaraan buat pindah ke lokasi pesta. Dia kayak ya udah dia disuruh temennya gitu buat barengan sama ayahku aja gitu. Nah, dan saat itu katanya mereka kayak ya udah mereka stranger yang tiba-tiba satu mobil berdua aja gitu loh. Ayahku nyetir, ibuku di passenger seat gitu kan. Terus ya udah kayak katanya sepanjang perjalanan itu mereka diem-dieman aja gitu. Jadi kayak awkward gitu. Mereka kebayang sih Smith-nya. Itu aku mau bilang ini cute tapi kayak it's not really cute. Kayak iya sih, karena kayak terlalu kalau kita bayangnya awkward banget gitu loh, kayak berdua kayak aduh nih cowok, nih cewek gitu. Di sebelah nggak ngomong lagi gitu. Tapi katanya dulu ibuku tuh sebenarnya pengen ngomong, tapi ayahku tuh kelihatannya sangat-sangat tertutup gitu orangnya. Iya, ayahku tuh kayak Mana dari dulu? susah. Iya, dia kayaknya susah buat keluar dari shellnya gitu loh. Kayak gitu. Nah, tadi kan dari ceritanya Mas Alvan yang tadi merantau dari Banyuwangi ke Jogja, terus habis itu kuliah di sana, terus habis itu Mbak Karin juga yang awkward moment itu ketemunya. Nah, itu buat sampai lanjut ke tahap pernikahan atau mungkin ke tahap jatuh cintanya mereka. Itu tuh mereka cara komunikasinya itu kayak gimana sih? Apalagi kan waktu itu masih tahun yang belum ada teknologi secanggih sekarang gitu loh. Itu mereka cara komunikasinya kayak gimana? Aku gak begitu tahu ya soal mereka komunikasi gimana, tapi one thing for sure yang aku tahu itu kalau zaman dulu kan mungkin ponsel itu belum secanggih sekarang ya, mungkin ponsel itu masih ketik-ketik gitu kan, dan ya udah nggak bisa buat internetan, paling cuma buat bisa kirim SMS aja sama telepon aja, itu kan terbatas banget kan. Nah itu mereka, setahu aku dulu mereka itu sering komunikasinya di telepon umum gitu kan. Kalau dulu wartel. Namanya wartel ya? Wartel.
Jujur kurang paham sih. Pokoknya awalnya mereka itu kan ketemu yang cringe itu kan, yang saat awkward itu. Terus katanya itu dilanjutkan itu enggak juga. Mereka tuh ya udah kayak cut off di situ aja ketemunya. Enggak ada saling tukar kontak atau kayak gimana. Tapi saat itu kayaknya mereka tuh dijodohin sama teman-teman sekitarnya. Oh, diceng-cengin. Iya, diceng-cengin gitu. Jadi ibuku tuh pas itu udah ngantor gitu kan. Dan di kantor dia itu kayak datang ini kayak mutualan ibu dan ayahku gitu. Jadi si cowok ini yang mutualan mereka ini kayak suruh ibu kayak nelpon ayahku gitu loh buat ngasih tahu kabar gitu loh. Itu kayak tiap keluar sama ayahku, tapi dia tuh kayak ngomongnya kayak suruh ibuku aja yang nelpon dan ngomong gitu. Gitu aja gak sih? Ini digamblangin. Itu jelas banget. Terus pakai telepon kantor ibuku telepon. Terus pas ditelepon itu ke rumah ayahku, itu yang ngangkat nenekku. Jadi ya kayak satu rumah ayahku tuh kayak heboh gitu saat ada cewek di telepon nanyain ayahku gitu. Ya udah sih, akhirnya dari situ mereka kayak bangun koneksi ayahku tuh kayak ya udah deh, dia kayak berani misi gitu buat deketin ibuku karena DKT. Iya. Jadi kayak didorong sama orang tua juga gitu Kak. Terus ini nih ceritanya, dulu katanya ayahku tuh gimmicknya pas ngajak ibuku jalan itu tuh kayak metik buah gitu, mungkin aku nggak tahu, kayak rambutan kalau nggak salah. Jadi urutnya Gejutan. Rande ini. Rande. Jadi dulu katanya ayahku tuh kayak gimmick gitu ke ibu, karena pas itu ini kan udah ketahuan nih kalau ayahku tuh punya koneksi sama ibuku ini. Jadi ayahku tuh kayak ya udah kayak memberanikan diri mungkin ya, terus ngajakin ibuku metik rambutan di rumahnya gitu loh. Oke. Di situ ibuku langsung dipepet sama orang tua ayahku. So kakek nenekku langsung ditanya-tanyain kayak, kamu single kah, kamu ini kah, kamu enggak ibu kamu. Iya, ibuku langsung diinterogasi sama kayak pengen tahu seluk beluk ibuku gitu loh. Biasanya kan malah dari orang tua ibunya nggak sih? Jadi kelihatan gitu ya. Nah, itu kan tadi kita udah tahu kan kayak mereka jatuh cintanya gimana, terus pendekatan, komunikasi segala macamnya. Nah, menurut Mas Pak sendiri itu ada nggak sih perbedaan di antara jatuh cinta di zaman dulu sama di zaman sekarang nih? Kan tadi juga udah mengungkapkan rasanya jatuh cinta masing-masing gitu. Ada nggak perbedaannya? Tapi kalau menurut aku tuh peristiwa zaman sekarang tuh menurutku lebih complicated deh. Soalnya banyak banget ini loh kayak istilah-istilah yang misal kayak YD. Terus habis itu ada apa lagi sebutkan. Saya guys kayak gitu. Gak tinggal jelasin Terus apalagi ya udahlah kayak gitu-gitu ya. Kalau mungkin orang zaman dulu ya udah straightforward aja langsung. Iya sih. ya udah mereka kayak ya udah ini pacar gitu loh, nggak ada yang complicated gitu loh. Sekarang tuh orang tuh suka mengcomplicated things gitu menurutku ya. Karena mereka kayak kalau ditanya nih, are you single? Dan mereka tuh nggak langsung jawab iya atau enggak gitu. Bener. Karena mereka kayak it's complicated. Kita kayak what kind of answer is that gitu loh. Jadi kalau mau menerima orang tuh tadi susahnya langsung Iya sih. jujur iya. Dulu tuh kayak mereka udah tahu nih, oh ini pacar gua gitu loh, kayak gitu. Terus berarti aku sebagai cewek ya di zaman sekarang, menurutku sekarang tuh cowok-cowok tuh nggak se-straightforward dulu. Dulu tuh walaupun ada kan tipe yang straightforward. It's okay. Tapi kayak kalau aku dengar dari percintaan zaman dulu tuh orang-orang tuh kayak straightforward, kayak kirim surat cinta langsung gitu loh. Kayak langsung udah langsung poin-poin gitu ya. Terus kayak datangin rumahnya gitu loh. Iya kan, zaman-zaman dulu tuh kayak gitu karena mereka masih sangat tradisional. Rasa lebih effort soalnya dulu belum ada cara teknologi belum. Karena dulu keras effort gitu. Nah iya kan, kalau misalnya zaman sekarang misal langsung straightforward, itu apa kayak malah nggak daksot gitu. Rasanya tuh aneh kan, biasanya orang-orang kalau misalnya sebelum pacaran atau apa itu kayak ada PDKT-nya. Bahkan ada yang pernah bilang PDKT itu harus 3 bulan. Aku setuju sih dengan itu. Ya masa probasi di kantor gitu ya. Harusnya coba dulu. Probationnya menurutku bukan dikata langsung pacaran gitu sih, lebih ke kayak lebih berani buat deketin gitu loh. Kayak sekarang tuh orang tuh kayak ngasih sinyalnya tuh setengah-setengah, kan nggak sih? Yang dia tuh nggak terlalu nunjukin suka, tapi dia tuh kayak ngetes doang. Ngerti nggak? Kepo. Nah ini karena tuh cowok-cowok tuh kalau deketin cewek tuh kadang cuma ngetes doang, nggak yang kayak kelihatan kalau dia yes sama ya gimana sih? Ini based on experience.
kayak kebanyakan tuh cowok-cowok kayak oh ini orang sifatnya kayak gini gitu kan. Iya. Ya, mereka kayak cek ombak gitu loh. Iya betul. Bagus. Menurutku ya ini perspektifmu sekarang itu kayak gitu. Sekarang cowok-cowok tuh lebih takut buat deketin cewek karena mereka tuh kayak apa ya, mereka takut salah, mungkin salah deketin. Sedangkan dulu tuh kayak cowok kalau suka tuh ya udah suka gitu. Mereka langsung kayak mau deketin gitu. iya langsung deketin gitu loh. Tahu sekarang tuh mereka kayak takut-takut gitu, jadi effortnya setengah-setengah gitu. Itu dari pendapat cewek nih, dari pendapat saya sebagai cowok gimana dibilangin kayak gitu tuh terima nggak sih? Iya men. Terima terus. Soalnya apa ya? Karena kalau misalnya mau menjalani suatu hubungan itu kan ya masih banyak pros and cons ya kan. Menurutku mungkin aku setuju statement kalau ya emang zaman dulu tuh orang-orang lebih effort ya memang ya, karena mungkin nggak banyak terpengaruh handphone atau mungkin teknologi gitu. Karena kalau sekarang aja kita kalau mau chat mah gampang kan. Atau mungkin sekarang tuh mungkin problematikanya anak muda zaman sekarang sama anak zaman dulu tuh beda kan. Kalau sekarang tuh kita ada istilah di ghosting, kalau misalnya kita chat pas udah ada udah senik gitu ya, udah takut. Nah zaman dulu gimana Pak bisa mereka PDKT kalau nggak tahu gini-gini kan, dulu belum jauh aktif tes tawaran Niki, belum ada ini kan, jadi kayak ya udah aja gitu loh ya kan. Nah mungkin lebih ke situ sih kok. Yang sekarang ini apa ya, mungkin masalahnya itu adalah orang-orang tuh mungkin kalau sebagai cowok ya karena tuh gak mau trust issue juga bisa, atau mungkin banyaklah pertimbangan yang harus disiapkan untuk menjalani suatu hubungan ini, jadinya agak ombang-ambing itu. Makanya kadang ada orang-orang yang dia tuh jenisnya emang ngetes ombak dulu gitu. Nah cuman menurutku aku gak membenarkan hal itu juga ya, karena pasti juga itu akan memberikan satu belah pihak pada intinya, pada akhirnya ya. Pandangan tentang cara-cara yang disebutin tadi itu yang di zaman dulu yang tradisional itu tuh kalau misalnya diterapin di sekarang, menurut Mbak Mas itu kayak gimana sih? Apakah masih efektif atau mungkin kayak norak or udah nggak relevan lagi gitu? Agak susah sih kayaknya, soalnya orang-orang sekarang tuh pasti mikirnya harus ada masa-masa PDKT dulu gitu nggak sih? Bukan, maksudnya apa ya? Ada masa-masa kalau mereka tuh harus meyakinkan satu sama lain dan memberikan signal kalau oh dia suka sama aku suka sama dia gitu loh, paham gak sih? Bukan yang orang zaman dulu kan oke mungkin itu ngebet banget, saking ngebetnya mungkin kayak dianterin ke posnya tiap hari, atau mungkin rela membolos kelas demi melihat pujian hatinya dibawain. Gitu kan sih. Lihat dari drama zaman dulu ya. Tapi kalau orang zaman sekarang tuh apa ya? Ya mungkin itu sih, mungkin karena ada yang tadi yang seperti ada for probation itu ya, harusnya isu dia ya. Sih mungkin orang-orang itu udah kemakan stigma itu gitu, kayak ya udah 3 bulan coba dulu iya apa enggak baru dijalanin, kayak misalnya relationship itu kayak gimana gitu, kayak lebih kayak gitu sih. Jadi apa ya, kalau misalnya diaplikasikan ya mungkin tergantung orangnya juga. Ada orang yang suka kalau misalnya langsung menjalankan hubungan yang serius, oke iya. Atau mungkin orang yang dia tuh penuh pertimbangan gitu. Jadi 3 bulan itu tuh adalah waktu yang cukup untuk mempertimbangkan apakah lanjut atau enggak gitu. Ya sesuai ini masing-masing sih. Ini kalau pribadi aku ya. Kalau aku sih jujur aku sebenarnya aku bisa bagi ini jadi 2. Jadi kayak ada yang mereka tuh temenan awalnya, terus mereka catch feeling gitu kan, ada yang kayak gitu kan dari temen, terus kayak akhirnya kayak yaudah kayaknya bisa dilanjutin nih, more than friends gitu loh. Tapi juga ada yang kalau aku lihat dari pertanyaan Nisa itu kayak lebih kayak kalau kita tuh beneran mau deketin dengan maksud yang kayak gitu, maksudnya mau nembak langsung ke arah yang romantis gitu loh, bukan yang mau temenan dulu. Itu kan kayak long game kan kalau itu. Tapi menurutku jujur sebenarnya masih possible dengan itu tadi, dengan aplikasi yang masih ada masa pendekatannya gitu loh. Tapi kayak menurutku sekarang tuh pendekatan tuh sekarang diblurkan dengan HTS. Kayak Kan masalahnya pendekatan itu kan kalau misalnya emang bener-bener suka nih ya, itu kan hanya perlu waktu mungkin itu paling lama setengah tahun lah. Tapi nyata ETS tuh sekarang udah lebih dari bertahun-tahun. ya kayak 8 tahun gitu ada kan. iya ada. Itu menurutku itu enggak logik sih buat HTS-an. Nggak sehat ya, sehat. Kalau aku sendiri ya, kalau aku misalnya ada di posisi PDKT nih sama orang, terus menurutku 3 bulan itu cukup banget buat kamu udah mutusin nih kamu suka atau enggak sama orang ini gitu loh. Kamu tuh bisa langsung mutusin kalau orang ini tuh punya kualitas yang kamu apa ya, yang menarik bagi kamu enggak gitu loh. Kalau kamu melihat ada yang off, ada yang kamu nggak suka, itu lebih baik ya udah diberhentikan aja gitu loh.
Kalau aku mungkin dari POV seorang laki-laki, kalau untuk hubungan lebih serius pastinya banyak yang harus dipikirkan, karena pertama laki-laki harus menjadi tulang punggung keluarga ya. Iya, kepala bapak tadi juga ya. Jadi pastinya harus siap finansial juga, harus siap menghidupi keluarga, istri, anak gitu kan. Terus siap mental juga. Ya pasti bakal menghadapi banyak masa-masa sulit itu loh. Oh iya, sama ini kan sama pasangan lah. Dan itu yang gimana caranya biar seorang, mungkin kalau misalnya laki-laki menjadi seorang ayah itu bisa menjadi seorang yang bisa diteladani dan juga apa ya, bisa bertanggung jawab gitu loh selayaknya seorang ayah. Dari kalau sih lebih ke ini sih, kayak dalam komitmen itu kita lebih harus pertimbangan tentang acceptance gitu loh. Jadi kayak dalam kita, dari kita kayak dalam kata cinta itu sebenarnya kita mau menerima orang itu gitu. Jadi kayak kita menerima kekurangan dia, menerima kebaikan dia. Kita nggak harus suka dengan kekurangan dia gitu. Semua orang tuh punya kekurangan masing-masing dan kualitas mereka tuh gak salah, semuanya bagus gitu loh. Itu cara kita dalam kayak yaudah kita menerima dia apa adanya gitu loh. Itu sih yang harus kita yakinin dulu sebelum kita komitmen. Oke. Mungkin kayaknya last questions, aku mau dong minta rekomendasi satu lagu yang menggambarkan jatuh cinta itu apa? Oh, judul albumnya dan juga judul lagunya Buzz. Kayak where everything is just like suddenly semuanya tuh indah gitu loh. Semuanya tuh kayak berbunga dan juga bermadu, semuanya tuh it's like springtime, dan juga semuanya tuh apa ya, cuacanya bagus, that you are in the happiest moment of your life. Kayak kamu kayak melupakan semua keburukan, dan bahkan hari terburukmu tuh jadi hari yang baik gitu. It's like falling in love, bro. Kayak gitu sih. Ini sih lagunya tuh Siang Diri. Menurut aku itu bisa seorang apa ya, mungkin seorang pasangan yang pernah sama-sama punya burden, punya luka, tapi mereka tuh bisa sama-sama mempanser each other kalau mereka tuh suatu hari akan baik-baik saja, karena mereka tuh punya satu sama lain. No matter what kejadiannya apa, mereka sedang mengalami problem apa, tapi mereka satu hal yang mereka masih tahu itu adalah mereka punya satu sama lain gitu. Jadi apapun masalahnya kita akan hadapi bareng kok gitu. Oke, kita pokoknya udah dapat beberapa jawaban juga. Yang ku harap ini bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang tentang HTSan atau mungkin komitmen atau anything else yang jelas. Oke, segitu saja dari aku. See you di next episode berikutnya. Bye bye.